Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TH2, segmen kali ini tim hati-hati tertarik pada sebuah telaga, yaitu Telaga Remis yang tempatnya berada di Kabupaten Kuningan. Kami tertarik untuk mengeksplor keindahan yang ada di telaga ini, serta akan menelisik cerita masa lalu yang ada di telaga ini. Adakah kemungkinan jejak adik kodrati yang berada di Telaga Remis ini? Ikuti persembahan kami, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Setelah tadi rekan kita membuka untuk opening sampai di Telaga Remis, untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana situasi dari Telaga Remis ini, tetapi sangat disayangkan jika masyarakat hanya tahu sebatas kondisi natural saja. Supranaturalnya seperti apa? Alhamdulillah, saya bersama dengan Bapak Halimi, beliau adalah sesepuh di sini yang menerima kunjungan kami, silaturahim kami. Nah, Pak Halimi, saya mohon izin ya, saya mohon diceritakan Telaga Remis ini asal usulnya seperti apa, Pak? Mangga, Pak. Telaga Remis itu suatu tempat, suatu padepokan atau tempat singgahnya para waliullah. Telaga Remis tersebut suatu padepokan yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ibrahim Al-Akbar yang disebutkan Buyut Salintang. Prabu Siliwangi waktu itu menitipkan putra-putrinya untuk ingin dipelajari ketauhidan ajaran Islam di Wakatonggo. Tempatnya yaitu di situs Buyut Salintang atau Syekh Maulana Ibrahim Al-Akbar atau Wakatonggo. Setelah di putra-putrinya yang Prabu Siliwangi sudah diperdalami, yang Prabu Siliwangi tersebut pun ingin pelajari ajaran Islam atau ingin masuk Islam lah begitu. Jadi ingin belajar wudhu, sholat, dan ngaji begitu. Saya dengar Pak Halimi, mohon maaf, bahwa di sini juga banyak petilasan-petilasan ya, jejak adik kodrati dari para wali itu ya. Ada siapa saja Pak di sini? Beliau yang bernama Ki Gedang Alang-Alang. Ki Gedang Alang-Alang. Jadi sepuh tersebut mempercayai ke santrinya yang bernama Syekh Maulana Ibrahim Al-Akbar. Beliau berasal dari Mekah katanya. Terus ada juga Raden Tumenggung Arya Kameswaran. Beliau berasal dari Demak. Terus Raden Ayu Ratna Pandan Kuning, beliau keturunan dari Mas Rantu Gandasari, Panguragan. Terus Pangeran Purbayaksa Salangka Negara, beliau berasal dari Mataram. Gitu, Pak. Pangeran Purbaya itu ya? Iya, Purbayaksa tersebut. Terus Pangeran Singa Lalanangan atau Pangeran Arya Salingsingan berasal dari Ciamis.
Ciamis turun ke Telaga Manggung, Telaga Manggung terakhir ke Telaga Remis, pada pokoknya Uyut Salintang. Gitu. Ya, terus yang terakhir itu yang dalam Elang Sutajaya, juga berasal dari Pekandangan Dermayu, untuk mengabdi terakhir ke sini, begitu. Alhamdulillah. Ya, terus yang bernama Mbahku Haji Lir Kusumajati atau Mbahku Syir. Nah, terus ada juga Pangeran Antasari, gitu. Nanti kita bisa ke sana ya Pak? Di Insya Allah, ya. Pak, kita tunggu. Baik, menarik sekali Sobat Tia2. Telaga Remis ini juga merupakan tempat persinggahan para raja, para tokoh-tokoh besar, para pendakwah Islam, yaitu para wali. Sehingga sayang apabila Anda tidak pernah bisa mengunjungi Telaga Remis dan mengetahui latar belakang sejarah yang ada di tempat ini. Nah, baik Sobat Tia2, kita akan menuju ke sana supaya lebih tahu, lebih afdal ya. Dan siapa tahu menjadi salah satu destinasi sejarah Anda di kelak kemudian hari. Yuk kita ikuti eksplorasi kami. Hati-hati. Nah, di sini tempat suatu tempat wudhunya para wali atau santrinya sepuh atau Buyut Salintang Syekh Maulana Ibrahim Al-Akbar. Dan kebetulan namanya balong keenoman atau kolam kemudaan gitu. Bahasa Jawa sih keenoman gitu. Baik Sobat TH2, kunjungan pertama kami adalah untuk berziarah ke makam sesepuh yang ada di Telaga Remis ini, dan beliau adalah Ki Buyut Silintang. Seperti apa makbarohnya? Kita akan bersama Pak Halimi ke atas. Yuk. Assalamualaikum ya wali Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum. Antumus salafun. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Assalamualaikum. Monggo Pak. Nah, terus yang ini yang bernama Raden Ayu Ratna Pandan Kuning binti Panembahan Giri Wilayah. Nah, yang tengahnya Pangeran Purbayaksa Salakanagara, beliau berasal dari Mataram. Oh, dari Mataram ya, Pak, yang di tengah ya. Yang sebelah ini Pangeran Singa Lalanangan atau Pangeran Arya Salingsingan. Beliau berasal dari Ciamis, terus ke Telaga Manggung, terakhir ke Telaga Remis, pada Padepokan Mbah Uyut Salintang. Ya. Yuk kita ke yang di luarnya. Assalamualaikum. Berikutnya ini siapa Pak? Yang dalam Elang Sutajaya, beliau berasal dari Kerajaan Islam Dermayu atau dari Pekandangan Dermayu. Nggih. Nah, yang ini Padepokan atau suatu tajuk para santrinya sepuh Buyut Salintang Syekh Maulana Ibrahim Al-Akbar. Nah, ini ya musolanya ya. Musolanya. Waktu dulunya sih tajuk abang gitu. Berhubungan mungkin versi zaman sekarang dihalusin seperti biasa. Ini sudah renovasi ya. Kalau aslinya masih dulu bata merah. Bata merah gitu. Alhamdulillah. Disebut musola Al-Karomah. Al-Karomah Buyut Salintang.
Oke, Sobat TH2, saya akan menunjukkan satu tempat di mana seorang tokoh berada. Mangga Pak Halim. Di sini tempatnya Pangeran Antasari, beliau santrinya Wak Kartonggo atau Syekh Maulana Ibrahim Ali Akbar yang bertepatan di situs Buyut Salintang atau Kiai Haji Syekh Jafar Sodik Permana, gitu Pak. Ya, ikuti terus kami ya. Ada beberapa yang akan kita tunjukkan, eksplorasi, pelurusan ya. Mudah-mudahan adalah informasi yang tepat dan benar bersama sesepuh setempat guna menghindari salah informasi, salah keterangan yang bisa berakibat itu menyesatkan umat. Naudzubillah min dzalik. Amin. Nah, inilah pohon Yang suatu simbol Pangeran Antasari, pohon salam namanya. ya. Oke, mangga. Jadi Telaga Remis ini luasnya berapa hektar Pak total? Kalau danaunya sih keseluruhan 3,25 hektar Pak. 3,2. Iya. Kedalaman telaga tersebut paling dalam itu 17 meter. 17 meter. Kalau dari arah timur ke tengah. Kalau dari tengah ke sana mungkin lebih dalam lagi, kurang lebih 19 meteran. Air tersebut tuh ada dua rasa Pak. Oh. Rasa agak hangat, terus ke dalamnya lagi anyap atau dingin sekali. Ada hangat lagi, lebih dingin lagi begitu. Kita ini sekarang menuju apa nih? Kita menuju ke suatu situsnya Mbaku Haji Lirkusuma Jati atau Mbaku Sir. Nanti kita lihat ada suatu katanya sih sumur 7. Beliau sumur 7 tersebut itu katanya sih berasal dari Laut Kidul atau Laut Selatan. Subhanallah. Dan sama dengan ke sumur 9, simbolnya para wali songo gitu. Sobat TH2, artinya bahwa Telaga Remis bukan hanya sebuah objek wisata biasa, tapi kultur masa lalunya demikian kuat, dan ini menjadi penting untuk pengetahuan generasi kita yang akan datang, supaya nggak keliru dalam memahami sebuah situs. Nah, ini yang penting, bagian penting dalam mengenal itu, agar kita terhindar dari cara-cara yang sesat dan keliru. Menarik sekali bahwa situasi adikodrati di wilayah ini ada sumur 7, yang sumur 7 itu di mana juga merupakan sumber atau dialiri dari kekuatan Ratu Pantai Selatan. Ada juga sumur 9 yang merupakan jejak Wali Songo. Kita ikuti terus. Ini yang disebut sumur 7. Nah, yang dari katanya sih dari dari Laut Kidul atau Laut Selatan Pak. Mana? Di sebelah sini Pak. Nah, Sobat TH2, inilah sumur 7 yang dimaksud oleh beliau ini. Ini titiknya, hati-hati Pak. Nah, ini yang disebutkan sumur 7 atau sumur 7 berasal dari Laut Kidul atau Laut Selatan. Nah, ini tapi tidak berupa sumur seperti biasa, cuman saluran airnya katanya sih dari sumur 7 atau dari Laut Selatan begitu. Nanti kita ke sana lagi sebelum ke sumur 9 kita silaturahmi ke Mbaku Haji Lirkusuma Jati atau Mbaku Sir. Nah, itu. Kita menuju satu tempat lagi. Ini apa Pak Halim? Suatu tempatnya atau situsnya Mbaku Haji Lirkusuma Jati atau Mbaku Sir. Beliau istilahnya untuk menjaga suatu keraton Pamijahan. Oh, ini kawasan Keraton Pamijahan disebutnya ya? Betul. Keraton paling terbesar wilayah Pamijahan Telaga Remis begitu. Baik Sobat TH2, inilah lokasi dari yang dimaksudkan oleh Pak Halim ini, di mana ini adalah kawasan Keraton Pamijahan disebutnya di Telaga Remis ini, karena ada juga sebuah lorong yang bisa menembus ke
Syekh Muki Pamijahan. Gitu. Satu lorongnya nanti ada di sebelah sana, Pak. Nggih. Satu buat lorong untuk ke Pamijahan. Oke. Situs atau batu tempatnya Nimas Ratu Nilamsari. Ini keratonnya, Keraton Ratu Nimas Ratu Nilamsari. Beliau tersebut pengasuh ikan yang berada di wilayah Danau Telagarmis. Iya. Nah, di sini suatu lorong untuk menembus ke Pamijahan, Tasikmalaya. Nah, ada suatu sumur 9. Nah, di sini suatu sumur Sejatining Pangeran atau tempat mandinya para waliullah, tempat mandi dan tempat wudhu beliau di sini. Ya, di sini suatu nama yaitu Batu Loa. Tempatnya sepuh untuk menjaga kelestarian Danau Telagarmis. Dengan yang berada yang di sana juga sama, Batu Loa namanya. Yuk kita sana dulu lagi. Yang di sini juga sama, namanya Batu Loa. Ada 2 tempat sana yang sama yang di sini gitu. Nah, di sini suatu tempat duduknya yang mendung. Bila kalau istilahnya singgah ke darat tersebut sambil duduknya begini. Nah, sampai memantau untuk ke arah danau tersebut. Gitu. Saya sambil zikrullah, sambil zikir kepada Allah. Untuk ibaratnya suatu istiqomah kepada Sang Khalik begitu. Nah.
Nah, begitu. Nama beliau? Yang mendung tersebut itu suatu yang bulus putih. Yang disebut yang bulus putih itu ya. Jadi warga sering melihat penampakan bulus putih itu. Bulus putih. Sesungguhnya adalah Karuhun di sini. Karun di sini. Beliau mengabdi ke Kasepuhan Buyut Lintang tersebut. Beliau istilahnya umurnya paling tua sebetulnya itu. Demikianlah Sobat TH2, setelah kita mengelilingi Telaga Remis ini ditemani oleh sesepuh di sini, mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ini menjadi suatu bagian dari penjelasan kepada masyarakat secara luas agar tidak keliru memahami Telaga Remis ini. Bahwa sesungguhnya ini hanya bukan sekedar hanya objek wisata saja, tetapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai karuhun, dan nilai-nilai karomah syarat dan padat ada di sini. Amin. Terima kasih Pak Halimi ya. Nggih, sama-sama Bapak. Semoga ini manfaat Amin. untuk masyarakat. Amin. Sampai jumpa pada persembahan kami berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.